Chandra. Prof. Chandra sudah hadir bersama kita. Halo. Halo Prof. Chandra. Udah hadir teman-teman. Kita bisa mungkin. Prof. Chandra ada yang mau di-sharing nggak? Di-share nanti Prof. Chandra atau kita ngobrol aja? Saya nggak siapin tuh. Tahu tadi saya siapin, tapi saya nggak siapin emang. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa nanti kita, Prof. Chandra mungkin ngobrol sebentar, nanti menyampaikan sesuatu, nanti baru sesi tanya jawab langsung gitu ya Prof ya. Boleh. Kita mulai jam 3 ya Prof ya, tinggal 4 menit lagi. Jadi saya tutup dulu nih ya. Sehat, sehat Prof, sehat. Sehat, alhamdulillah. Di mana Saya nih? Di tutup kantor dulu ya? Di kantor ya Prof ya? Iya, di kantor teman. Oh. Oke, saya juga di kantor nih Prof, tapi tenang, sudah menjaga jarak. Sudah menjaga jarak kiri kanan jauh. Kita harus menjaga jarak nih agak-agak ini ya. Agak-agak parno ya Prof, karena habis long weekend ya, habis long weekend kemarin tempat wisata agak rame gitu kan. Saya sempat keluar kota sih, emang rame banget. Jadi itu juga cukup mengkhawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan ya Prof ya. Mudah-mudahan tidak sampai ini. Oke, kita 3 menit lagi kawan-kawan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis saja di kolom chat untuk Prof. Chandra. Pertanyaannya masih seputar COVID-19. Mungkin sedikit soal paru nggak apa-apa ya, karena Prof. Chandra ada guru besar penyakit paru di Fakultas Kedokteran UI. Pastinya juga soal bagaimana kita menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, juga mencuci tangan dengan sabun. Itu harus tetap loh teman-teman, jangan sampai tidak dilakukan setiap hari dan dimanapun teman-teman berada pastinya. Karena di kondisi pandemi saat ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kan dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, dan tentunya juga untuk orang lain yang berada di sekitar kita. Itu paling penting banget buat kita, karena kita tidak tahu sampai kapan kondisi pandemi ini akan terus ya Prof ya. Mudah-mudahan sih dengan uji vaksin ya, udah masuk di fase ketiga, kita harapkan sih akhir tahun juga sudah bisa ada kabar baik untuk vaksin corona ya Prof ya, mudah-mudahan. Oke, kita sebentar lagi kita mau mulai aja Prof? Kita mulai aja kali ya Prof, karena mungkin teman-teman udah banyak pertanyaan mungkin ya, kita mulai. Oke. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya, dengan Oci, editor viva.co.id di acara Viva Talk hari ini, dengan tema tetap jaga jarak, corona masih ada. Sore ini saya akan sebelumnya saya akan menceritakan bagaimana jaga jarak dan hindari kerumunan telah menjadi salah satu kampanye penting Satgas Penanganan COVID-19. Selain memakai masker serta mencuci tangan pakai sabun, kampanye 3M terus dilakukan di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Media juga punya kewajiban moral untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat tentang 3M ini. Selain tentunya terus ajakan menjaga kesehatan. Sudah sekitar 8 bulan pandemi COVID-19 melanda tanah air. Rasa bosan pasti ya teman-teman, memakai masker selama 9 bulan, tidak bisa kemana-mana, dan kadang akibatnya kita menjadi kurang disiplin, terutama dalam menjaga jarak. Padahal 3M memang harus menjadi bagian hidup masyarakat untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan virus corona atau COVID-19. Nah, bersama saya kali ini sudah hadir tamu spesial tentunya, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Beliau adalah guru besar penyakit paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat sore Prof. Chandra. Terima kasih sudah hadir. Saya akan menjelaskan sedikit biodata Prof. Chandra. Prof. Chandra merupakan guru besar penyakit paru di Fakultas Kedokteran UI. Dan karir terakhirnya menjadi direktur penyakit menular di WHO Searo ya Prof ya. Baru pensiun September 2020 ini, berarti artinya Prof. Chandra itu memahami sekali dan mengetahui sekali bagaimana awal mula dari tentunya virus corona ini bisa menjadi benar-benar pandemik di dunia tentunya, dan terutama di negara kita. Oke, saya silakan. Mungkin tema kita kali ini tentunya adalah tetap jaga jarak, corona masih ada. Mungkin Prof. Chandra mau sedikit menyampaikan sesuatu untuk teman-teman sebelum nanti kita ada tanya jawab. Silakan Prof. Iya, jadi kalau bicara jaga jarak, masker, corona masih itu kan sebenarnya adalah upaya untuk mencegah terjadinya orang tertular virus
SARS-CoV-2 ini menyebabkan penyakit COVID itu. Nah, kita kenal 3M itu, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tapi sebenarnya kalau mau lebih lengkap, kita mencegah tidak hanya dengan 3 cara itu. Ada 9 cara yang bisa, atau yang sebenarnya dipakai untuk mencegah terjadinya penyakit. Walaupun belum semuanya bisa dilakukan. Ya, kita bicara 9 itu aja ya. Nah, Ya. 9 itu terbagi atas 3, 4, dan 2. 3 yang pertama itu yang sekarang kita kenal sudah sebagai tes, trace, and treat. Jadi kan orang berpikir bukan orang berpikir, tes, trace, and treat ini adalah upaya utama begitu penanggulangan COVID di dunia. Jadi orang itu dites supaya ketemu kalau ada yang sakit, kemudian kalau ada yang sakit maka orang sekitarnya, orang yang pernah kontak dengan dia di trace, dicari, ditelusuri kontaknya, dan kemudian yang sakit di treat, diobati. Nah, ini kan seakan-akan penanggulangan, tapi sebenarnya ini juga punya aspek pencegahan. Kenapa? Sebenarnya cara mencegah itu kan ada dua. Ada orang yang nggak sakit menjaga dirinya, tapi juga sumber penularan itu dibuat hilang, dibuat tidak ada begitu, atau dibuat minimal. Kalau kita tes orang, maka orang yang sakit bisa ditemukan, kemudian dia bisa diisolasi sehingga tidak menularkan ke orang lain. Jadi itu kan pencegahan juga. Dari kacamata orang lain pencegahan, dari kacamata yang pasien sih memang dia diobati begitu ya. Tapi tes itu sebenarnya juga faktor pencegahan yang penting karena yang sakit yang jadi sumber penularan bisa ditemukan dan kemudian diisolasi atau diobati. Jadi tes itu bagian dari pencegahan. Yang kedua, trace. Kalau ada satu pasien, satu kasus, maka dicari orang-orang di sekitarnya, siapa yang kontak dengan dia, orang itu dikarantina kalau belum sakit atau diisolasi kalau sudah sakit. Artinya dibuat supaya orang-orang yang pernah kontak dengan pasien itu juga tidak menularkan ke orang lain lagi. Jadi ini juga sebenarnya pencegahan. Trace itu juga pencegahan. Jadi tes juga pencegahan, trace juga pencegahan, walaupun itu adalah jargon untuk penanggulangan sebenarnya. Ya. Kemudian treat. Kalau orang sakit diobati, maka dia bisa sembuh begitu dan tidak menularkan lagi ke orang lain. Jadi tes, trace, and treat, walaupun itu program penanggulangan, dia juga adalah pencegahan untuk menular ke orang lain sebenarnya. Itu yang 3 pertama. Sekarang kita masuk ke yang 4 kedua. 4 kedua itu adalah yang 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ini semua sudah tahu bahwa ini adalah pencegahan. Kenapa harus menjaga jarak? Karena penularan bisa terjadi kalau kita berhadapan atau berbicara atau bernyanyi begitu dengan orang yang kebetulan positif, maka virusnya bisa pindah dari orang satu ke orang lain. Makanya harus ada jaga jarak, katakanlah 1-2 meter antara satu orang dengan orang lainnya. Itu untuk mencegah virusnya pindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Kenapa pakai masker? Kalau orang yang sakit pakai masker, maka virusnya tidak bisa, ya dibatasi untuk keluar dari saluran napasnya, dari hidung dan mulutnya. Sementara untuk orang yang sehat juga dicegah supaya virusnya tidak bisa masuk ke dalam saluran napasnya. Gitu. Kenapa mencuci tangan? Karena kalau ada orang batuk atau bersin, dahaknya nempel di meja, kemudian orang lain pegang, ada virus, makanya harus cuci tangan. Itu kita sudah kenal. Tapi sebenarnya selain menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, ada satu lagi tuh lain-lain lah, katakanlah begitu. Makanya saya bilang ada 4, yaitu tentang etiket. Etiket batuk misalnya, jangan batuk begini. Kenapa? Kalau batuk begini, maka virusnya akan pindah kemari. Kalau kemudian salaman, maka virusnya pindah. Makanya orang dianjurkan batuknya kemari begitu misalnya, atau bersihnya sini bukan ke tangan supaya tidak menularkan. Itu etiket salah satu contoh. Contoh etiket yang lain adalah yang kita juga sudah mulai sebenarnya di banyak tempat adalah bagaimana memberi salam antara orang satu dengan orang lainnya. Dulunya kan salaman, sekarang karena kita khawatir tertular, makanya begini. Itu udah satu hal yang bagus, tapi saya lihat ada juga orang banyak yang sekarang dengan begini, begitu, atau siku, begitu ya. Bagaimanapun juga ini kan orang yang sudah dekatan kalau walaupun cuma nempel kepala atau siku, gitu ya. Nah, mungkin kalau begini akan lebih baik karena jelas ada jarak antara satu orang dengan orang lain. Jadi yang 3 pertama, tes, trace, and treat itu juga sebenarnya mencegah penularan, selain itu mengobati pasiennya. Yang kedua, yang 4, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan lain-lain yang tadi, etiket itu juga bagian pencegahan. Jadi sudah 3 tambah 4 sudah 7. Kenapa saya bilang 9? Karena ada 2 lagi cara pencegahan.
yang banyak dibicarakan yang tadi juga sudah disampaikan adalah tentang vaksin. Vaksin itu kan maksudnya untuk mencegah. Tapi memang vaksin ini sekarang masih uji coba fase 3. Jadi kita tunggu hasil uji coba fase 3-nya bagaimana. Insya Allah dia bagus. Kalau dia bagus, kita bisa pakai untuk mencegah. Ada satu lagi cara pencegahan yang sedang juga diteliti, walaupun penelitiannya bukan di Indonesia, adalah yang namanya obat pencegahan. Jadi orang makan obat supaya tidak tertular. Itu sedang dalam penelitian sekarang. Ada obat yang dimakan sebelum tertular, ada obat yang dimakan sesudah tertular supaya orang tidak jatuh sakit. Jadi 3 trace and treat, plus menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, plus lain-lain sudah 7, plus vaksin, plus kemungkinan nanti ada obat pencegah. Jadi ada 9 sebenarnya cara pencegahan, walaupun yang banyak kita pakai dan yang kita bicarakan sekarang adalah soal menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jadi itu kira-kira gambaran besarnya tentang 9 cara pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terkenanya COVID-19 ini. Siap, terima kasih. Berarti ada 9 ternyata, bukan 3 ya kawan-kawan. Jadi ada 3, 4, dan 2. Nah itu perlu banget, baru kita tahu malah gitu bahwa ternyata ada 9 yang memang harus kita untuk salah satu untuk mencegah penyebaran COVID ini selain yang 3M tadi. Oh, suaranya jadi pelan ya? Gimana? Gimana Prof? Udah? Suaranya jadi pelan. Udah kedengeran belum Prof? Kedengeran tapi pelan ya? Oh pelan ya? Salah ya? Suara saya pelan. Oke, silakan dari suaranya pelan. Sudah belum Prof? Sudah kencang? Sudah? Udah? Tes? Nggak, artinya tadi waktu awal suaranya bagus sekali, keras. Bagus. Sekarang jadi mungkin agak-agak serak karena grogi. Karena dengan dokter tadi profesor banget. Oke, berarti teman-teman ternyata ada 9 tadi ya yang harus kita perhatikan, terutama selain 3M itu. Berarti itu tetap menjadi catatan kita semua bahwa 9 itu tadi. Nah, sebelum saya ke pertanyaan, udah banyak pertanyaan. Sebelum saya ke pertanyaan teman-teman, ini saya ingin tahu dulu nih Prof Chandra ini kan sebelumnya memang di WHO Zero saya bilang. Itu selama di sana apa sih yang membuat yang paling berkesan selama berada di WHO Zero itu, Prof? Mungkin bisa sedikit cerita. Oke, jadi WHO Zero itu, jadi WHO itu ada 3 level WHO itu. Satu WHO pusat itu ada di Jenewa kantornya, itu meliputi 198 negara. Kemudian WHO itu membagi kantor regional namanya. Ada 6 regional WHO, ada Eropa, ada Amerika, ada Afrika, ada Southeast Asia. Zero itu kepanjangan dari Southeast Asia, ada Western Pacific, ada Eastern Mediterranean. Jadi saya kerja di WHO Southeast Asia Regional Office, dan kantornya di New Delhi. Dari situ sudah aneh karena Southeast Asia kok New Delhi gitu ya. Karena pengelompokan Southeast Asia-nya WHO berbeda dengan Southeast Asia yang biasa kita kenal. Jadi negara Indonesia, Thailand, Myanmar, Timor Leste itu masuk WHO Southeast Asia, tapi kemudian Bangladesh, India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka masuk WHO Southeast Asia juga. Sementara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Filipina, itu bukan WHO Southeast Asia. Mereka WHO yang namanya WHO Western Pacific, termasuk Cina. Gitu ya. Jadi pembagiannya memang berbeda dengan pembagian yang biasa kita kenal. Nah, WHO yang Western Pacific itu kantornya di Manila. Sementara WHO yang Southeast Asia ini, yang ada India, China, Bangladesh itu kantornya di New Delhi. Jadi saya berkantor di New Delhi. Itu satu. Yang kedua, WHO itu kan ada 198 anggota atau ya sekitar segitulah ya. Nah, kan saya bilang tadi ada 6 region, ada 6 regional. Jadi kalau dibagi 6, 200 dibagi 6 berapa tuh kira-kira? Harusnya lebih dari 30-an gitu kan? Ya, tapi WHO Southeast Asia ini negaranya cuma 11. Kelihatannya kan sedikit. Nah, karena harusnya kan kalau 200 dibagi 6 rata-rata kan 30 sekian. Kelihatannya sedikit, tetapi Southeast Asia ini jumlah penduduknya itu 1/4 dari penduduk dunia. Walaupun jumlah negaranya cuma 11. Kenapa? Karena ada India yang sudah 1,3 miliar sendiri. Kemudian ada Indonesia yang sudah hampir 300 juta, ada Bangladesh yang juga hampir 300 juta. Kalau di total, dia 1/4 penduduk dunia sendiri. Yang satu lagi yang Western Pacific juga besar karena ada Cina di situ. Selain ada negara-negara lain. Tapi jumlah negaranya juga besar. Jumlahnya bukan hanya 11. Yang jumlahnya 11 hanya memang WHO Southeast Asia. Itu poin pertama. Poin kedua, kita tahu bahwa COVID ini bermula dari Cina. Kasus pertama dilaporkan di Wuhan pada Desember 2019.
Sebelum kita berkepanjangan ya, kan Desember 2019. Saya bicara dunia nih, saya nggak bicara Indonesia yang baru bulan Maret. Saya bicara dunia Desember 2019. Nah, kalau Desember 2019, sekarang bulan November, baru tanggal berapa? 2 atau 3 November kan? Jadi penyakit ini umurnya baru 10 bulan. Nanti habis bulan ini baru umurnya 11 bulan. Nah, ini yang kita ajak ngobrol di FIFA ini kan semua orang tahu berbagai penyakit yang ada di dunia ini. Ada flu, ada demam berdarah, ada HIV, ada yang serem-serem tuberkulosis, malaria. Semua penyakit itu sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah ratusan tahun di dunia. Ini satu-satunya penyakit yang umurnya masih bulan. Baru 10 bulan atau 11 bulan. Karena itu memang pengetahuan, saya sudah lihat beberapa pertanyaan sepintas gitu. Karena itu memang tidak semua hal sudah kita ketahui. Karena umur penyakitnya sendiri baru sekian bulan. Jadi para ahli masih terus meneliti bagaimana penyakit ini. Sehingga kadang-kadang memang seakan-akan pendapat yang pada awal pandemi dengan pertengahan pandemi kadang-kadang berubah. Kenapa? Karena memang data ilmiah belum cukup kuat dibandingkan dengan penyakit lain. Penyakit lain sudah puluhan tahun. Atau ya sebagian bahkan ratusan tahun, sehingga orang sudah tahu persis penyakit itu apa, penyebabnya bagaimana, penularannya. Penyebabnya semua, kalau penyebab segitu sudah tahu lah, penularannya bagaimana, hal-hal detail sudah diketahui untuk penyakit-penyakit yang lain. Untuk penyakit COVID-19 ini memang walaupun para ahli berusaha sepenuh hati begitu, banyak yang sudah diketahui, tapi memang masih banyak juga yang belum diketahui, dan banyak juga pengetahuan yang masih berubah dari waktu ke waktu. Nah, itulah situasi COVID ini. Dan tadi pertama kali memang ada di Cina, dan di luar Cina negara pertama yang kena sebenarnya Thailand di Asia ini. Jadi Thailand ini adalah bagian dari Southeast Asia Regional Office, bagian dari Searo. Jadi memang kemudian kasusnya berkembang di Searo, dan sekarang ini kan nomor 1 paling banyak di dunia itu di Amerika, nomor 2 di India, gitu ya. Jadi Amerika tentu saja WHO region Amerika, sementara India memang WHO region Southeast Asia. Dan ya saya untung juga karena saya sudah selesai pas 30 September begitu, sudah balik ke Jakarta, sehingga situasi di India kelihatannya masih cukup kasusnya masih terus meningkat, jumlah kasus sudah lebih dari 4 juta saat ini begitu. Nah, kalau Amerika kan sekarang beritanya lagi berita mau pemilu besok, tapi oke lah, tapi itu kasusnya juga masih nomor 1 di dunia. Jadi situasinya kira-kira seperti itu kalau dihubungkan dengan WHO. Nah, sebelum saya lupa juga, karena sudah kadung ngomong WHO, karena juga ini kan informasi, kan ini kan kita bicara ini kan supaya mendapatkan informasi yang benar ya, gitu ya. Iya. Tentu kita bisa dengarkan informasi yang benar dari fifa.co.id begitu, atau dari sumber-sumber yang dipercaya lainnya. Tapi kalau mau tahu pendapatnya WHO, itu dengan mudah kita bisa buka di www.who.int. Itu semua perkembangan, semua guideline, semua apa dari WHO ada di www.who.int, sehingga tidak ada kesimpang siuran pendapat apa yang di informasi yang benar yang dari WHO. Jadi gitu kira-kira kalau tentang WHO secara garis besar. Kalau Profesor sendiri melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia seperti apa sih, Prof, saat ini? Begini, masalahnya sekarang kan secara umum di dunia itu COVID itu masih naik. Kalau kita bicara global ya, memang ada daerah yang sudah turun, ada yang daerah sudah masih naik, ada daerah yang sedang jadi pembicaraan sekarang kan tentang second wave atau kemungkinan second wave di Eropa. Tapi secara tren epidemiologi dunia, angkanya sih relatif masih naik saat ini. Ya, jadi tentu kita lihat beberapa hari ini angka di Indonesia relatif rendah, walaupun kita tidak tahu apakah memang itu rendah mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena katanya jumlah tesnya memang lebih sedikit, tapi pada kenyataannya juga selain jumlah yang dilaporkan kecil, tapi juga relatif di rumah sakit saya dengar jumlah kasusnya juga tidak sepenuh beberapa waktu yang lalu. Gitu. Tapi secara umum trennya masih terus meningkat dunia. Nah, yang sekarang jadi perhatian hari-hari ini adalah terjadinya second wave di beberapa negara Eropa. Memang seakan-akan jauh Eropa, bukan kita kan di sini gitu. Cuman artinya apa? Artinya Eropa itu yang tadinya ada first wave seperti Indonesia, dan kemudian mereka bisa mengatasinya. Jadi si first wave-nya kemudian turun, mereka bisa tanggulangi,
itu kemudian bisa balik lagi ternyata. Pada negara-negara yang relatif katakanlah maju begitu ya, negara-negara Eropa kan tingkat ekonominya baik, barangkali tingkat pengetahuan juga relatif baik gitu ya, tapi toh ternyata bisa kembali lagi. Jadi memang karena juga penyakit ini baru 10 bulan, kita masih lihat perkembangan epidemiologi, situasi jumlah pasien dan sebagainya masih berubah-berubah dari waktu ke waktu. Jadi cocok sekali sebenarnya judul yang mengatakan corona masih ada, walaupun sebenarnya kalau mau lebih tepat COVID masih ada daripada corona masih ada gitu ya. Karena memang bukan hanya di kita yang masih meningkat, tapi di negara-negara yang sudah turun pun kemudian bisa meningkat pula. Nah, salah satu orang sudah mulai menganalisa lah, kenapa sih si Eropa itu yang tadi turun kok bisa naik lagi gitu ya. Tadi kan Mbak Oci sudah bicara soal kita udah bosen pakai masker segala macam. Nah, mereka menggunakan istilah yang menurut saya cukup bagus, yaitu restriction fatigue. Jadi kan tadinya ada restriksi, ada pembatasan, nggak boleh begini, nggak boleh ke bar, nggak boleh begini, gitu. Jadi itu dilakukan berbulan-bulan, rupa-rupanya orang capek gitu, fatigue, lelah begitu. Jadi akhirnya orang tidak mematuhi lagi protokol kesehatan, dan itulah salah satu alasan kenapa dia bisa naik lagi. Kita tahu bahwa di negara 4 musim, orang menggunakan musim panas itu, summer itu sebagai saat untuk berekreasi begitu ya. Nah, sementara lagi summernya mereka disuruh restriksi, nggak boleh sana, nggak boleh sini. Jadi mungkin orang jadi tidak terlalu patuh lagi pada saat summer yang lalu, sehingga pada sekarang ini kemudian dia naik lagi. Tadinya orang khawatir Eropa dan Amerika begitu akan naik pada waktu musim dingin datang, karena daya tahan tubuh turun, angka flu meningkat, sehingga kalau flu datang mungkin COVID lebih mudah datang gitu ya. Tapi sekarang kan musim dinginnya belum datang sebenarnya, atau baru awal sekali, atau katakanlah hampir belum datang musim dinginnya, tapi ternyata second wave sudah datang, sehingga memang ada faktor lain di luar musim dingin dan di luar flu, di luar daya tahan tubuh turun gara-gara musim dingin. Betul. Prof, tadi Prof sempat menyebut tentang second wave. Berarti bisa ada Indonesia apakah sudah bisa dikatakan sudah memasuki masa puncak, Prof, saat ini? Sebenarnya kita tahu puncak atau tidak puncak, yang sederhana adalah kalau kita lihat garisnya itu naik, kemudian sudah melandai, baru kemudian turun. Gitu ya. Dan itu harus dalam kurun waktu yang cukup dengan jumlah tes yang sama, sehingga kita bisa nilai gitu ya. Kalau jumlah tesnya masih berbeda-beda, naik turun, kita memang saat ini masih belum terlalu berani mengatakan apakah ini memang sudah melandai beneran begitu, atau memang masih ada faktor lain. Kita lihat saja perkembangannya. Buat kita sih itu hal yang penting memang, tapi yang lebih penting buat kita adalah sesuai dengan judul tagline inilah, katakanlah corona masih ada. Jadi untuk kita tetap menjaga apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah penyakitnya datang. Karena sekali lagi, kalau toh sudah mendekati puncak, nanti turun, kalau kita lihat keadaan di Eropa bisa balik lagi tuh. Gitu ya. Iya, jadi mendingan kita kalau nggak salah kita berjaga-jaga lockdown lagi ya, Prof, dengar jadinya nih. Ini Prof, mau ke pertanyaan nih. Apakah di dalam satu keluarga perlu juga jaga jarak, katanya dari Pak Nurdin? Boleh nggak, Prof, dalam satu keluarga perlu jaga jarak? Mungkin dalam rumah atau apa gitu, gitu ya. Ini mohon maaf, saya suaranya nggak gitu jelas, tapi oke lah. Saya dengar soal menjaga jarak dalam satu rumah begitu kan. Kalau mau aman, memang tentu saja menjaga jarak itu satu hal yang penting. Apalagi kalau kemudian anggota keluarga itu keluar, pergi, ada kemungkinan kontak dan sebagainya, maka tentu risiko itu. Jadi kan kita ini kan sebenarnya masalah meminimalisir risiko semaksimal mungkin gitu ya. Jadi kalau orang baru pulang dari mana kan kita juga tidak tahu apakah ada kemungkinan tertular di luar gitu. Jadi kita lihat saja bagaimana dinamikanya, tapi yang penting kita secara maksimal berupaya untuk risiko sekecil mungkin. Oke, ini ada lagi dari Pak Ihsan. Prof, untuk penyintas corona, apakah paru-parunya akan selamanya rusak? Bisa pulih lagi nggak ya, Prof? Terus bagaimana menjaga kesehatan parunya? Oke, jadi ini ada beberapa aspek di sini. Jadi aspek yang kita mesti tahu bahwa sebagian besar
pasien itu kan keadaannya ringan, jadi 80% lah katakanlah, kalau angkanya kurang lebih sekitar itu, walaupun mungkin bisa berubah-ubah, 80% itu ringan, yang 20% lagi yang hanya 20% yang berat begitu, bukan hanya 20% itu berat, dan sebagian dari 20% itu yang kemudian berat sekali sehingga memerlukan masuk rumah sakit, pakai ventilator dan sebagainya. Tapi sebagian besar ringan. Tentu saja kalau yang ringan diharapkan pasiennya dapat sembuh dengan baik. Nah, masalahnya memang ada 2 poin. Poin pertama ada yang disebut sebagai long COVID atau COVID berkepanjangan. Gitu ya. Jadi walaupun orangnya sudah sembuh, tapi terus masih ada keluhan saja, berbagai-bagai keluhan gitu. Nah, ini sebenarnya bukan hal baru. Maksud saya, buat COVID baru, karena COVID kan baru 10 bulan. Tapi waktu orang menelusuri ke pandemi flu tahun 100 tahun yang lalu, itu juga ternyata ada juga efek lanjutan seperti ini. Gitu. Tapi kan kita masih belum punya data yang cukup baik bagaimana soal long COVID ini. Sebagian memang ada kerusakan paru yang disebut-sebutkan itu, ada yang disebut sebagai fibrosis, makanya ada juga orang yang berpikir untuk memberikan obat antifibrosis, tapi jumlahnya belum cukup banyak saat ini untuk bisa diambil kesimpulan bahwa apakah ini akan rusak atau tidak rusak. Memang ada laporan orang yang kemudian masih mengeluh sesak sesudah sembuh, tapi ada juga laporan orang yang setelah sembuh dia sembuh dengan sempurna, katakanlah. Jadi kita masih perlu bukti ilmiah lagi untuk itu. Itu satu. Yang kedua, yang juga banyak jadi pembicaraan adalah soal kambuh lagi. Oke. Jadi orang sudah sakit sekian lama, dipikirkan kalau sudah sakit maka kalau ada virus atau bakteri atau apapun masuk dalam tubuh, maka tubuh itu membentuk yang namanya antibodi untuk melawan si virus atau kuman itu. Jadi kalau orang yang sudah sembuh, maka antibodi itu masih ada di situ. Jadi diharapkan dia tidak kuatlah untuk tidak sakit lagi, gitu ya. Tapi ternyata kemudian orang ukur itu antibodi. Sudah sakit, diukur antibodinya sekian, ternyata jumlahnya turun, dan orangnya kemudian sakit lagi. Dan belum terlalu lama ini ada laporan 2 kasus yang cukup banyak dibicarakan di jurnal kesehatan, satu di Belanda, satu di Amerika kalau saya tidak salah, di mana kasus ulangan itu malah lebih berat daripada kasus yang pertama. Gitu. Tapi ini sekali lagi ini adalah laporan kasus 1, 2 atau katakanlah berapa puluh begitu, belum menjadi fenomena umum gitu. Belum menjadi fenomena umum, kita tidak bisa bilang apakah memang semua akan kambuh atau tidak semua akan kambuh, tapi yang kita tahu dari fenomena ini adalah memang ada orang yang kambuh. Jadi memang ada pada sebagian orang yang antibodinya tidak bisa bertahan lama sehingga dia kemudian sakit lagi. Nah, jadi ini 2 hal tentang COVID berkepanjangan ini ya Kak. Memang ada yang gejalanya berkepanjangan, tapi ada juga kemungkinan yang kambuh sesuai dengan laporan dari beberapa katakanlah institusi kesehatan. Oke. Prof, ini kita mungkin lebih ke tema kita soal menjaga jarak tadi. Menurut Prof, bagaimanakah pentingnya jaga jarak sebagai bagian 3M untuk memutus mata rantai penyebaran COVID? Terus saya menyambung pembicaraan dari Dusep Malik. Katanya liburan kemarin kan ada potensi kasus naik. Bagaimana melihat kondisi itu saat usai liburan? Ada langkah apa yang harus dilakukan masyarakat agar tak terpapar? Mungkin ini bisa dikaitkan dengan menjaga jarak tadi, karena kita tahu kan tempat-tempat wisata orang sudah tidak lagi memperhatikan jarak, kerumunan. Mungkin seperti apa dok pentingnya menjaga jarak itu mungkin biar lebih lebih aware. Begini prinsipnya. Jadi prinsipnya seperti kita bicarakan dari tadi, prinsipnya adalah kita mau meminimalisir risiko penularan, gitu ya. Jadi menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan itu adalah upaya meminimalisir risiko penularan. Artinya apa? Makin ketat kita lakukan itu, makin kecil risiko terjadi. Nah, ya. Jadi apakah orang bertanya bagaimana dengan masker, dengan cuci tangan? Makanya dibilang cuci tangan makin sering makin baik untuk mencegah begitu. Memakai masker di setiap kesempatan itu makin baik untuk mencegah itu. Menjaga jarak di setiap kesempatan itu juga tentu makin baik untuk hal itu. Nah, karena itu kalau toh mau ada balance begitu antara bosan di rumah, wisata dan sebagainya, maka keharusan menjaga jarak itu tetap harus diperhatikan. Jadi contoh kebijakan misalnya
membuka tempat wisata tapi hanya boleh 25% orang atau 50% orang, itu kan upaya untuk menjaga jarak. Jadi saya sih berpikir, bukan saya berpikir ya, prinsip dasarnya adalah kita meminimalisir risiko sebesar mungkin. Jadi kalau kita bisa tidak terkena risiko atau risikonya sangat kecil sekali, itu yang lebih baik. Jadi kalau kita bisa, kita lakukanlah itu demi kita, demi keluarga gitu. Ini kalau kan sudah banyak pesan ibu dan sebagainya, tapi oke lah, di luar pesan ibu, tapi ini kan kita sendiri yang akan bermanfaat untuk kita, bermanfaat buat keluarga dan kerabat dekat kita. Jadi cobalah kita mau disiplin untuk kita sendiri dan juga untuk masyarakat di sekitar kita. Betul, itu penting banget ya dok, karena tidak hanya untuk kita juga, tadi seperti Prof. Chandra sampaikan, bahwa untuk orang sekitar kita mungkin ya Pak, terutama itu. Nah, terus bagaimana sih kira-kira Prof. Cara mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat agar disiplin nih dok? Mengubah ini kan hal sesuatu, sebetulnya kalau penjaga jarak mungkin sudah mungkin selama ini kan karena kita sering bersilaturahmi, Indonesia terkenal dengan seperti itu, tapi ini menjadi sebuah pola baru atau gaya hidup baru di masyarakat kita yang memang terkenal sangat sering ngumpul kali ya gitu. Nah ini bagaimana, apakah mengubah perilaku seperti ini dengan cara apa? Apakah perlu diperketat atau dipertegas atau tidak boleh? Seperti apa yang kira-kira harus dilakukan oleh selain diri kita sendiri tapi juga oleh mungkin pemerintah atau stakeholder mungkin, Prof? Ya, pertama saya mau sampaikan dulu bahwa kalau ada sekelompok orang katakanlah yang tidak disiplin menjaga jarak atau yang tidak disiplin memakai masker, kemudian waktu itu saya masih tinggal di India misalnya, orang cerita di WhatsApp grup saya baca, ini orang Indonesia nggak disiplin segala macam, bagaimana kita mau beres? Sebenarnya fenomena tidak disiplin itu bukan sepenuhnya fenomena Indonesia. Kita lihat di berbagai negara, di negara maju sekalipun cukup banyak orang yang tidak disiplin untuk menjaga jarak, tidak disiplin untuk memakai masker dan sebagainya. Jadi fenomena tidak disiplin itu terjadi di mana-mana begitu ya, terjadi di mana-mana. Dan dengan berbagai alasannya, ada orang yang alasannya sudah lelah, ada orang yang alasannya sibuk dan sebagainya. Jadi itu terjadi di mana-mana. Itu poin pertama. Poin kedua, kita kembali saja ke contoh yang terjadi di beberapa negara Eropa saat ini. Karena kasusnya naik lagi, makanya kemudian pemerintahnya quote-unquote memerintahkan restriksi yang ketat lagi. Kalau kita, atau oke lah, orang bisa bilang namanya partial lockdown atau begini, tapi dia tutup pergerakan orang semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin itu artinya tidak tutup total ya, tapi sesuai dengan aturan tertentu sehingga kemungkinan kontak antara orang satu dengan orang lainnya menjadi lebih kecil. Itu kan sebenarnya prinsip untuk mencegah penularan terjadi di masyarakat. Jadi, apakah kalau pertanyaannya apakah mau pakai aturan, apa nggak pakai aturan, saya pikir tiga-tiganya mesti jalan. Kesadaran orang juga mesti jalan, begitu. Kemudian di sisi lain peraturan juga mesti jalan, begitu. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi terus-terusan seperti ini harus jalan. Kenapa begitu? Kenapa kalau saya perhatikan, kalau ada berita yang katakanlah hoax atau berita yang tidak benar, itu kok dengan mudah terulang-ulang lagi gitu ya, masuk lagi ke WhatsApp grup kita, masuk lagi ke WhatsApp grup. Tapi kalau berita yang benar itu kok sebentar hilang. Jadi memang harus terus-menerus diingatkan bagaimana berita yang benar, karena entah bagaimana mungkin orang memang lebih suka memelihara berita-berita yang salah begitu, berita-berita yang buruk, sehingga itu balik lagi itu lagi yang keluar, balik lagi itu lagi yang keluar gitu. Jadi komunikasi terus-menerus dan peranan media kayak mau media sosial itu jadi sangat penting untuk menyebarkan berita-berita yang benar, jangan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kan kita sudah banyak dengar cerita, kalau kita ketemu sesuatu di WhatsApp jangan dengan cepat menyebarkannya karena kita belum tahu itu benar apa nggak benar begitu. Jadi bagus dilihat dulu, dipelajari dulu benar apa nggak benar. Iya, terutama Viva.id ya, Prof, dan media-media lain mungkin dalam menyebarkan informasi juga harus sesuai fakta yang ada dan dari sumber yang dapat dipercaya ya, Prof ya. Dan masyarakat juga jangan mudah terpercaya seperti tadi Profesor bilang, hanya karena sumber-sumber yang dianggap dari WHO lah atau apa ternyata belum terkonfirmasi dengan benar, mereka sudah percaya begitu saja. Mudah-mudahan sih masyarakat kita pasti sudah akan lebih cerdas kalau sudah bisa memahami itu ya, Dok. Makin lama makin teredukasi juga mereka terhadap isu-isu hoax ya, Prof ya. Mudah-mudahan sih apalagi isu-isu hoax kan soal kesehatan tinggi banget ya, isu hoax soal kesehatan ini, Prof ya.
mudah-mudahan media juga memiliki peran penting untuk memberikan fakta terkait isu-isu itu. Oke dok, kembali ke tema kita. Nah, terkait tadi Prof sempat menyampaikan bahwa kita kan saat ini vaksin sudah memasuki fase ketiga ya Prof ya. Terus menurut Prof sendiri bagaimana sih pendapatnya soal vaksin ini? Kira-kira ada nggak sih sedikit harapan kita untuk segera menantikan mendapatkan kabar terbaik dari vaksin ini Prof, kira-kira Prof? Mungkin yang Profesor dengan selama ini supaya masyarakat juga lebih meskipun tapi dengan adanya vaksin jangan sampai kita menjadi euforia akhirnya melupakan 3M tadi gitu kan, seperti itu. Silakan Prof. Oke, jadi tadi kan kita bicara soal informasi. Ya. Kalau teman-teman mau buka informasi tentang vaksin, itu ada namanya landscape landscape vaksin WHO itu, dan itu hampir setiap 2 minggu sekali diperbarui. Saya tadi sebelum acara ini saya buka, jadi data terakhir itu 29 Oktober, baru beberapa hari lalu. Sebelum 29 Oktober itu 15 Oktober. Itu digambarkanlah vaksin-vaksin yang sekarang sudah terdaftar dalam, bukan terdaftar, sudah terrecord begitu, tercatat di WHO apa saja yang sudah berproses. Nah, dari hampir 200 vaksin itu, tadi saya lihat 45 sudah dalam tahap uji klinik, dan 156 dalam tahap uji preklinik. Apa bedanya? 156 uji preklinik itu ujinya masih dilakukan pada laboratorium dan pada binatang percobaan. Belum dilakukan uji pada manusia. Nah, yang 45 itu, 45 atau 46 ya saya lupa tadi angkanya, itu sudah dilakukan uji klinik pada manusia. Oke? Dan saya kira semua sudah ikuti sekarang bahwa uji klinik pada manusia itu ada yang fase 1, ada yang fase 2, ada yang fase 3 gitu ya. Nah, yang fase 3, yang sudah fase terakhir, itu adalah yang ada 10. Dari 45 itu ada 10 yang uji klinik fase 3. Salah satu diantaranya Sinovac yang antara lain di uji klinik di pandemi. Nah, sekarang uji klinik ini berjalan di fase 3. Nanti kalau dia sudah selesai, kita akan lihat hasilnya. Bagaimana hasil uji klinik fase 3 ini. Oke, nah beberapa hal memang harus diantisipasi. Nomor 1, seberapa efektifnya vaksin itu. Oke, itu nomor 2 lah. Nomor 1, seberapa aman ya vaksin itu. Ya, walaupun keamanan ini sudah diuji pada uji fase 1, sudah ada pada uji fase 2, kemudian fase 3, akan, kalau tidak aman tidak mungkin diluluskan. Tapi misalnya toh aman dan lulus, maka mesti dicek efektivitasnya berapa persen. Maksud saya begini, apakah memang efektivitasnya 100%, artinya semua orang yang disuntik vaksin akan terlindungi dari vaksin penyakit itu atau tidak? Nampaknya itu tidak akan 100%. Jadi vaksin yang mungkin akan keluar bulan Januari ini, begitu, atau Desember atau Januari ini, tidak akan 100% melindungi semua orang yang disuntik. Kenapa begitu? Karena sekarang memang masih dalam fase-fase awal penelitiannya, sehingga kemungkinannya sih tidak 100%. Dia bisa 90%, bisa 80%, bisa 70%, bisa 60%, bisa 50%, begitu ya. Nah, jadi kalau toh orang vaksin itu aman dan disuntikan, belum tentu semua akan sepenuhnya terlindungi. Jadi, balik lagi ke statement barusan, tetap 3M harus dijalankan sambil menjaga efektivitas vaksin ini. Itu satu. Yang kedua, kalau toh vaksin itu aman dan efektif, dia berapa lama bisa nahan supaya orang nggak tertular? Tadi kan kita sudah cerita, orang yang sakit ada antibodi, ternyata sekian bulan antibodinya turun sehingga dia bisa ketularan lagi. Begitu juga dengan vaksin. Walaupun vaksin ini lebih murni isinya, begitu, sehingga bisa diharapkan bisa membuat antibodi yang lebih bagus, tapi apakah memang bisa tahan setahun, 2 tahun, gitu? Kalau toh tidak, artinya seseorang sesudah divaksin, maka dia harus divaksin lagi, begitu. Dan untuk sekian tahun atau setahun, gitu. Jadi balik lagi cerita 3M itu tentu saja harus terus berjalan sebelum itu. Terus yang ketiga, ideal adalah sebagian besar penduduk itu tervaksin di dunia. Saya nggak, bahkan bukan di Indonesia, di dunia. Katakanlah 60%, 70%, itu yang disebut-sebut sebagai herd immunity. Ya, yang pertama sudah bisa miliar, 7 miliar penduduk dunia, nggak bisa. Jadi ada pentahapan. Ya. Ya. Pentahapan
Sehingga, kenapa? Tadi agak mati-mati sedikit, agak tidak ini. Oh, ada yang hilang ya. Jadi Ya, pada lanjut. waktu vaksin itu baru mulai ada, tidak mungkin jumlahnya cukup banyak untuk mengcover semua penduduk dunia. Ya. 7 miliar, 8 miliar tidak mungkin. Jadi ada pentahapan, sekian dulu, sekian. Jadi memang untuk menyelesaikan seluruh orang divaksin, atau katakanlah 70% atau 80% orang divaksin, itu butuh waktu berbulan-bulan, bisa sampai setahun atau bisa lebih. Jadi selama itu belum semua tervaksin, maka tentu kemungkinan penularan itu tetap saja ada. Sehingga balik lagi 3M itu memang harus tetap dijaga. Jadi kita semua berharap vaksin itu akan ada. Dan kalau kita lihat perkembangan ilmu yang ada sejauh ini, dari 10 vaksin itu yang fase 3 akan ada yang berhasil. Sekali lagi, berhasil itu belum tentu efektivitasnya 100% begitu, dan belum tentu jarak proteksinya cukup lama. Dan kapan ini kita bisa jawab apakah efektivitasnya 100% apa tidak, dan berapa lama bisa bertahan, itu tergantung dari hasil penelitian nantinya. Ya, jadi itulah situasi vaksin ini. Vaksin ini berita baik, tapi yang pasti awal-awal 2021 tidak akan menyelesaikan segala-galanya, dan kita masih lihat lagi perkembangan bagaimana jadinya vaksin ini nantinya. Nah, karena itu memang protokol kesehatan harus terus dijaga. Dan mesti diingat juga kan sekarang obat yang benar-benar bisa membunuh virus COVID ini kan belum ada. Jadi kalau nanti vaksinnya ada dan bagus, kemudian obatnya juga ada dan bagus, dan protokol kesehatan juga bagus, semuanya bagus, maka secara keseluruhan pandemi ini bisa tertanggulangi. Jadi kalau baru ada satu saja, misalnya baru ada vaksin saja, apalagi vaksinnya katakanlah efektivitasnya belum 100%, maka memang kita masih harus berhadapan dengan pandemi COVID ini, dan kita harus siap dengan segala, ya katakanlah protokol kesehatan yang sekarang kita sedang jalani ini, gitu. Ya, intinya vaksin ada ataupun tidak, meskipun vaksin mau nantinya akhirnya ada vaksin itu ya, seperti yang Prof sampaikan tadi, bahwa jangan kita sampai mengabaikan 3M tadi tetap, karena seperti Prof sampaikan tadi bahwa itu kan seberapa aman vaksin itu nanti kita juga belum tahu, terus seberapa efektif vaksin itu juga kita belum tahu kalau memang belum terbukti gitu ya. Tapi pesan dari Prof Chandra tadi menarik, bahwa kita harus tetap mengikuti protokol 3M tadi ya teman-teman. Jadi jangan sampai meskipun udah ada vaksin, vaksin ini udah berhasil ataupun tidak, mudah-mudahan sih berhasil ya, vaksin ini berhasil, kita jangan sampai melupakan tadi menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker, begitu ya Prof ya. Oke. Ya betul, cuman saya mesti koreksi sedikit, vaksin itu kalau sudah di-approve, sudah disetujui, soal keamanan pasti terjamin sebenarnya ya. Jadi aman sih oke lah, kita bisa, kalau cuman efektivitas berapa persen kita belum tahu. Hanya saja soal keamanan ini, kan begini, fase 1 itu kan diuji pada sekian orang, fase 2 pada sekian ratus orang, fase 3 pada sekian ribu orang atau sekian puluh ribu orang, kemudian kalau sekian puluh ribu orang itu bagus, dilempar ke masyarakat. Nah kalau dilempar ke masyarakat kan yang mendapat vaksin itu jutaan orang, bukan ribuan lagi kan begitu. Bisa jadi miliaran orang kalau COVID ini, karena semua orang ingin mendapatkannya. Karena itu ada satu fase lagi sesudah fase 3, yang disebut sebagai post-marketing surveillance. Jadi walaupun vaksinnya sudah lulus uji klinik, hasilnya bagus, tetap harus ada post-marketing surveillance untuk menilai apakah sesudah disebarkan pada masyarakat luas, hasilnya ada sesuatu nggak yang tidak kita inginkan terjadi. Dan ini bukan hanya teori, karena ini sudah terjadi pada vaksin demam berdarah misalnya. Vaksin demam berdarah itu waktu itu sudah lulus uji klinik, fase 3, di berbagai negara, kemudian dilempar ke masyarakat, jutaan orang yang divaksin, memang kebetulan tidak di Indonesia, tapi ada kejadian di Filipina yang ternyata memberi dampaknya tidak diinginkan, akhirnya vaksinnya ditarik lagi. Gitu. Jadi memang uji klinik fase 3 ini bisa menjamin efektivitas keamanan, tapi kemudian sesudah itu ada lagi fase berikutnya yang namanya post-marketing surveillance. Nah, sementara ini terjadi, semua proses ini berjalan, begitu, maka memang 3M harus terus jalan. Apalagi kalau diingat, tadi kita nggak bahas, kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelum ini, sebenarnya jarak antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan, itu nggak ada yang setahun. Itu selalu bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, bahkan ada yang sampai sekarang belum ketemu. Jadi sekarang, karena ini penyakit yang luar biasa, pandemi yang luar biasa, belum pernah ada pandemi sebesar ini, belum pernah ada
ibadah haji yang isinya cuma berapa puluh orang dari Saudi saja begitu, belum pernah ada olimpiade yang diberhentikan, belum pernah ada turnamen apa berhenti begitu. Jadi ini begitu besarnya sehingga semua ahli berupaya sangat maksimal sehingga insya Allah akan ketemulah vaksin dalam waktu kurang lebih setahun setelah virusnya ditemukan. Jadi dibandingkan dengan penyakit yang lain, vaksinnya ketemu sekian tahun sesudah virusnya ditemukan, sekian puluh tahun, Mbak. Ada yang sekian puluh tahun sesudah virusnya ditemukan. Jadi memang ini sesuatu yang baru dan kita beruntung sekarang. Ya kalau bisa kan kita harus lihat sisi positifnya terus gitu ya. Kita beruntung ilmu pengetahuan itu begitu majunya sehingga orang bisa berupaya maksimal untuk menemukan antara lain vaksin. Gitu. Jadi itu salah satu upaya yang baik, tapi memang belum akan menyelesaikan segalanya. Apalagi pada waktu singkat. Berarti juga ada pertanyaan tadi, Prof. Tapi waktu kita tinggal 3 menit lagi, tapi mungkin Profesor bisa menjawab singkat. Ada pertanyaan menarik buat saya nih, Prof. Nih. Jadi gini, dia bertanya, mungkin nggak tanpa vaksin pandemi berakhir gitu, Dok? Ada pertanyaan seperti itu. 3 menit aja, Prof, pertanyaan jawabannya. Pertanyaannya, mungkin nggak tanpa vaksin pandemi bisa berakhir? Ya, oke, bisa dijawab sih, mungkin nggak mungkin, tapi yang jelas vaksin akan ada, gitu ya. Jadi vaksin ini sebenarnya kalau mau ditanya sebaliknya, apakah dengan vaksin pandemi pasti berakhir? Nah itu yang kita bisa bilang bahwa vaksin tidak akan menyelesaikan segalanya. Tapi kalau soal apakah tanpa vaksin, sekarang vaksin sedang berjalan. Seperti saya bilang tadi, kita sudah ada 10 yang fase 3 dan ini akan nambah lagi. Jadi vaksin saya kira akan ada. Itu sih kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Cuman apakah efektivitasnya cukup bagus atau tidak bagus, itu hal-hal yang lain. Tapi vaksinnya akan ada dan kita bersyukur vaksin itu akan ada. Setelah uji klinik ya, kita mesti tunggu dulu uji kliniknya selesai sehingga nilai ilmiah vaksin itu bisa pertanggungjawabkan, kemudian diberikan, kita lihat nanti efektivitas. Benar kita punya angka efektivitas seberapa besar dan seberapa besarnya untuk menangani pandemi, tapi memang dia tidak menyelesaikan segalanya. Jadi sesuai dengan message kita hari ini, 3M memang tetap akan jadi teman kita, protokol kesehatan tetap akan jadi teman kita, salaman begini tetap akan jadi teman kita dalam beberapa waktu ke depan. Iya, betul, Prof. Kata kuncinya, ada vaksin ataupun vaksin ada, apakah efektif, seberapa efektif atau seberapa aman, tetap kita selalu tetap menjaga protokol kesehatan yang 3M itu ya, Prof ya. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian dengan mencuci tangan pakai sabun itu paling penting. Jadi jangan euforia, meskipun ada vaksin sudah dinyatakan sudah ada, seperti itu ya, Prof. Kata kunci yang harus diperhatikan oleh teman-teman, juga masyarakat Indonesia, bahwa kita jangan mudah jangan mudah melupakan yang 3M tadi. Demikian ya Prof Chandra. Oke. Terima kasih Prof Chandra untuk waktunya, banyak banget sebetulnya tadi ada di chat di saya juga sebetulnya tidak bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya dari Prof Chandra. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita akan ketemu lagi di sesi Viva Talk lainnya pastinya tentang COVID-19. Selalu menjaga kesehatan, jangan melupakan 3M. Terima kasih Prof Chandra. Sampai jumpa.